Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Angelia Tenggunateng. Saya adalah dokter adaptasi yang sedang menjalankan proses adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, tepatnya di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Pada saat ini saya sedang menjalankan proses adaptasi di Departemen atau KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pre-operative medicine. Baik, kita mulai sekarang presentasinya ya. Perioperative medicine. Apa itu perioperative medicine? Perioperative medicine adalah ilmu kedokteran yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang harus diperhatikan saat akan melakukan prosedur anestesi dan pembedahan terhadap pasien. Perioperative medicine mencangkup 3 hal antara lain. Yang pertama, preoperatif, artinya sebelum operasi. Kedua, intraoperatif, yang artinya selama operasi. Dan yang terakhir, postoperatif, yang artinya sesudah operasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih detail mengenai preoperatif atau sebelum operasi. Preoperatif. Preoperatif atau preoperasi adalah masa sebelum dilakukannya tindakan pembedahan. Dimulai sejak persiapan pembedahan dan berakhir sampai pasien berada di meja bedah. Tujuan manajemen preoperatif. Kali ini kita akan membahas apa tujuan dari manajemen preoperatif. Tujuannya adalah yang pertama, membangun hubungan antara dokter dan pasien. Kedua, mengetahui diagnosis penyakit dan tindakan operasi yang harus dilakukan terhadap pasien. Ketiga, memprediksi kemungkinan penyulit yang akan terjadi selama dan setelah operasi. Keempat, memilih jenis anestesi yang tepat untuk pasien. Dan yang terakhir, untuk mempersiapkan obat dan memberikan edukasi kepada pasien untuk memfasilitasi proses penyembuhan. Evaluasi preoperatif. Evaluasi preoperatif terdiri dari apa saja di dalamnya, yaitu yang pertama, beberapa hari sebelum operasi. Yang kedua, evaluasi ulang pertama sehari sebelum operasi. Yang ketiga, evaluasi ulang kedua sebelum dikirim ke kamar operasi. Dan yang terakhir, penentuan status fisik asa pasien di kamar persiapan bedah. Anamnesis. Kali ini kita akan membahas mengenai anamnesis. Apa saja yang terdapat di dalam anamnesis dan apa saja yang harus kita lakukan pada saat anamnesis pasien. Yang pertama, identitas pasien. Di dalam identitas pasien ini kita menanyakan nama pasien, usia, tanggal lahir, alamat tempat tinggal, jenis kelamin, dan lain-lain. Di dalam identitas pasien ini kita harus mengetahui lebih detail mengenai hal-hal tersebut. Yang kedua, anamnesa khusus. Anamnesa khusus ini bertujuan untuk mencari tahu penyakit yang berkaitan dengan bedah yang dapat menimbulkan gangguan mengenai si pasien ini. Di dalam anamnesa khusus ini kita tanyakan dan kita cari tahu lebih detail mengenai hal-hal tersebut. Yang ketiga, anamnesa umum. Di dalam anamnesa umum kita harus mengetahui yang pertama, riwayat penyakit sistemik. Apakah pasien mempunyai riwayat penyakit sistemik seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lainnya. Yang kedua, riwayat penggunaan obat. Obat apa saja yang digunakan pasien? Misalkan, jika pasien mempunyai tekanan darah tinggi, mungkin pasien sedang mengkonsumsi obat untuk anti hipertensi. Kemudian mungkin juga obat diabetes karena pasien mempunyai riwayat penyakit diabetes dan lain-lainnya.
Setelah itu mengenai riwayat operasi. Apakah sebelumnya pasien pernah melakukan operasi dan lain-lain. Kemudian kita tanyakan dan kita cari tahu riwayat alergi. Apakah pasien ada alergi terhadap obat-obatan, misalkan obat antibiotik seperti penisilin, atau alergi makanan, alergi minuman, dan lain-lain. Kemudian riwayat lainnya, apakah pasien itu mengkonsumsi alkohol, pernah menggunakan sedatif, narkotik, dan lain-lain. Di dalam anamnesa umum ini kita harus mencari tahu lebih detail mengenai riwayat-riwayat tersebut. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Di dalam pemeriksaan fisik, kita akan mengetahui dan mencari tahu lebih detail mengenai yang pertama, status generalis pasien. Status generalis pasien ini meliputi kesadaran dari pasien, frekuensi nafasnya normal atau tidak, tekanan darahnya, nadi, suhu, berat badan, tinggi badan, dan juga body mass index. Kita harus mencari tahu apakah pasien itu normal atau tidak untuk hal-hal tersebut. Kemudian kita lihat keadaan psikis dari pasien. Apakah pasien merasa gelisah, cemas, atau takut. Selanjutnya pemeriksaan gigi geligi. Pemeriksaan gigi geligi ini dilakukan untuk memeriksa apakah akan menyulitkan laringoskopi intubasi. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan fisik secara umum. Pemeriksaan airway. Kita akan membahas apa saja pemeriksaan airway itu. Yang pertama, M. Malampati. Apabila skor Malampati lebih besar sama dengan 3, maka kemungkinan akan ada kesulitan dalam intubasi. Itu artinya. Kemudian E. Evaluate 3-3-2 rules. Artinya 3 fingers in mouth, 3 fingers fit from mentum to hyoid cartilage, and 2 fingers fit from the floor of the mouth to the top of the thyroid cartilage. L. Look externally. Look externally ini kita lihat apa ada facial trauma, birth atau moustache, atau large tongue of the patient. O. Obstruction. Presence of any condition such as epiglottis, peritonsillar abscess, or trauma. Dan yang terakhir, neck mobility. Neck mobility ini kita lihat mengenai limited neck mobility dari pasien. Kemudian, pemeriksaan penunjang. Kita akan membahas apa saja yang terdapat dalam pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini terdiri dari pemeriksaan darah lengkap dan juga pemeriksaan urin yang meliputi fisik, kimiawi, dan sedimen urin. Selanjutnya, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus terdiri dari pemeriksaan laboratorium lengkap yang meliputi pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, analisis gas darah, hematologi, dan elektrolit. Kemudian ada pemeriksaan elektrokardiogram, pemeriksaan radiologi, dan yang terakhir spirometri apabila pasien dengan PPOK. Pemeriksaan penunjang berdasarkan usia. Apabila pasien kurang dari usianya 40 tahun, untuk perempuan disarankan untuk tes kehamilan. Apabila pasien usia 40-49 tahun, untuk laki-laki melakukan elektrokardiogram dan perempuan melakukan tes kehamilan dan juga hematokrit. Pasien usia 50-64 tahun untuk laki-laki menggunakan elektrokardiogram dan untuk perempuan menggunakan elektrokardiogram atau pemeriksaan HB hematokrit. Sedangkan pasien berusia 65-74 tahun, untuk laki-laki ada pemeriksaan elektrokardiogram, HB hematokrit, urea nitrogen, dan glukosa. Untuk perempuan sama, ada elektrokardiogram, HB atau hematokrit, urea nitrogen, dan glukosa. Untuk pasien usia lebih dari 75 tahun, untuk laki-laki dapat melakukan pemeriksaan elektrokardiogram, HB atau hematokrit, urea nitrogen, glukosa, serta pemeriksaan toraks X-ray. Untuk perempuan juga sama, ada pemeriksaan elektrokardiogram, HB atau hematokrit, urea nitrogen, glukosa, dan juga toraks X-ray. ASA Classification. ASA Classification adalah American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification System, yang terdiri dari ASA 1, Normal Healthy Patient, ASA 2, Patient with Mild Systemic Disease, ASA 3,
patient with severe systemic disease. Asa 4, patient with severe systemic disease that is a constant threat to life. Asa 5, moribund patient who is not expected to survive without surgery. Dan asa 6, declared brain dead patient whose organs are being removed for donor purpose. One day care. One day care adalah perawatan yang diberikan kepada pasien yang masuk ke dalam perawatan dan akan menerima tindakan anestesi serta operasi yang kemudian akan dipulangkan pada hari yang sama, di mana biasanya berlangsung dalam kurun waktu 6-12 jam. Kriteria dari pasien one day care. Kali ini kita akan membahas apa saja kriterianya. Yang pertama dari status asa pasiennya. Yang termasuk adalah asa 1, asa 2, atau asa 3 dengan kondisi medis yang stabil. Kemudian kita lihat faktor sosialnya. Yang pertama, pasien siap meluangkan waktu sehari untuk menjalankan audisi. Kedua, pasien tinggal dekat dengan rumah sakit. Dan ketiga, pasien memiliki penjaga atau kerabat yang dapat mengasuh atau menemani pasien selama kurang lebih 24 jam pasca operasi. Dan yang terakhir yang termasuk kriteria pasien one day care adalah dari durasi operasinya. Durasi operasi proses berlangsung kurang lebih 90 menit. Inilah kriteria-kriteria pasien one day care. Selanjutnya kita akan membahas mengenai indikasi one day care. Indikasinya adalah yang pertama, riwayat penyakit kardiovaskular. Kedua, penyakit respiratori atau gangguan jalan nafas. Ketiga, penyakit ginjal. Keempat, riwayat kelainan neuromuskular. Kelima, obesitas dengan komorbid. Dan yang terakhir, riwayat penyakit endokrin atau metabolik atau riwayat penyakit hematologik. Selanjutnya premedication. Apa itu premedication? Definisinya adalah sebuah tindakan pemberian obat-obatan dalam pelaksanaan tindakan anestesi untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan oleh anestesiologis. Durasi pemberiannya adalah apabila intravena itu adalah 1-5 menit, intramuskular 30-60 menit, dan yang terakhir apabila melalui oral 60-90 menit. Premedication. Tujuan dari premedication adalah yang pertama, mengurangi kecepatan nyeri pasien. Kedua, mengurangi rasa nyeri pasien. Ketiga, mengurangi kebutuhan obat-obat anestetik. Keempat, mengurangi sekresi saluran pernafasan. Kelima, mengurangi mual muntah pasca operasi. Keenam, membantu mengurangi produksi asam lambung. Dan yang terakhir, mencegah refleks yang tidak diinginkan. Obat-obat untuk premedication. Apa saja obat-obatnya? Yang pertama, golongan benzodiazepin fungsinya menghilangkan rasa cemas atau takut pada pasien. Contohnya, ada diazepam, lorazepam, midazolam. Kemudian, golongan antikolinergik untuk mengurangi sekresi kelenjar fungsinya. Contoh obatnya ada atropin, difenhidramin, dan glikopirolat. Golongan antiemetik. Fungsinya adalah antimual dan muntah. Contohnya obatnya ada metoclopramid dan ondansetron. Golongan profilaksis aspirasi fungsinya untuk mengurangi pH lambung. Contoh obatnya ada H2 blocker, simetidin, ranitidin, antasida. Untuk golongan antihistamin berfungsi untuk mencegah reaksi alergi. Contoh obatnya H1 blocker seperti loratadin, cetirizine. Dan yang terakhir golongan opioid. Golongan opioid memiliki fungsi memberikan efek sedasi. Contoh obatnya ada morfin, fentanyl, analgesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.